Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Tentu baik kan? Sebelumnya saya akan perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nisa Rahmawati dengan nomor NIM 062 dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kembali hasil kinerja saya guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih lanjut, nanti saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang saya akan bahas di video kali ini. Mungkin nanti ada 8 poin. Yang pertama yaitu definisi arbitrase, yang kedua ada ciri-ciri arbitrase, yang ketiga ada jenis-jenis arbitrase, yang keempat ada definisi hedging, yang kelima ada jenis-jenis hedging, yang keenam ada kinerja hedging, yang ketujuh ada definisi spekulasi, dan yang terakhir ada manfaat dari spekulasi. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi arbitrase. Arbitrase adalah praktik memanfaatkan perbedaan harga antara dua atau lebih pasar untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengambil resiko. Nah, arbitrase ini dilakukan dengan membeli aset atau instrumen keuangan dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Tujuan dari arbitrase ini adalah untuk memanfaatkan ketidakseimbangan pasar dan memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi. Arbitrase yang efisien itu cenderung memperbaiki ketidakseimbangan harga di pasar dan mengarah pada konvergensi harga di berbagai pasar yang terhubung. Hal ini membantu dalam penemuan harga yang lebih efisien dan mengurangi arbitrase di pasar. Nah, kita langsung ke slide selanjutnya. Di sini ada ciri-ciri arbitrase. Mungkin ada 3. Terjadinya arbitrase akan memungkinkan terjadi dengan perbedaan yang kondisi sebagai berikut. Yang pertama, aset yang sama tidak diperdagangkan dengan harga yang sama pada setiap pasar. Yang kedua, aset dengan arus kas yang identik tidak diperdagangkan dengan harga yang sama. Dan yang ketiga, aset dengan nilai kontrak berjangka yang diketahui di mana aset tersebut pada saat ini tidaklah diperdagangkan pada kontrak berjangka dengan dikurangi dengan potongan harga berdasarkan suku bunga bebas resiko, atau terdapat biaya penyimpanan gudang atas aset tersebut yang tidak dapat diabaikan. Di dunia nyata ini peluang arbitrase jarang muncul. Pedagang falas pasar biasanya memiliki peralatan komputer yang canggih untuk mengotomitasi proses. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga. Di sini ada jenis-jenis arbitrase. Mungkin nanti ada beberapa jenis arbitrase. Yang pertama mungkin ada arbitrase penggabungan atau arbitrase merger. Arbitrase penggabungan atau arbitrase merger
akan terjadi ketika dua perusahaan atau dua divisi menjadi satu bagian dalam upaya untuk menyeimbangkan keuntungan perusahaan. Meskipun biasanya perusahaan atau divisi yang tidak mendapatkan keuntungan akan diakuisisi oleh perusahaan yang sehingga yang mendapatkan keuntungan adalah perusahaan yang lebih kuat. Yang kedua ada arbitrase obligasi konversi. Pada jenis-jenis arbitrase obligasi konversi, investor biasa mengembalikan obligasi kepada perusahaan penerbit dengan ditukarkannya dengan sejumlah saham yang sudah ditetapkan sebelumnya. Obligasi itu seperti obligasi swasta dengan obligasi beli saham yang melekat padanya. Nah, kemudian selanjutnya ada depository receipts. Depository receipts adalah security yang ditawarkan sebagai pengikut saham pada pasar asing karena terbatasnya jumlah modal dan investor pada bursa lokal. Pasar lokal. Saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi. Yang ketiga ada jenis-jenis selanjutnya, yaitu ada depository receipts. Depository receipts adalah security yang ditawarkan sebagai pengikut saham pada pasar asing karena terbatasnya jumlah modal dan investor pada bursa lokal. Yang keempat ada arbitrase peraturan. Arbitrase peraturan atau regulatory arbitrage merupakan bentuk keputusan yang diambil perusahaan saat terjadinya resiko keuangan. Arbitrase ini diambil untuk memperoleh keuntungan atas selisih antara resiko nyata atau resiko ekonomis dengan posisi aturan yang ada. Sebagai contoh, mungkin pada saat pengajuan pinjaman pada pihak perusahaan kepada bank. Kita akan menuju ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya di sini ada definisi hedging. Lindung nilai dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan hedge atau hedging. Lindung nilai dimaksud untuk mengurangi atau meniadakan dampak negatif dari risiko. Dengan adanya lindung nilai ini, maka pihak yang melakukan lindung nilai dapat memperoleh keuntungan ketika risiko yang dihadapinya benar-benar terjadi. Lindung nilai pada mulanya digunakan pada sektor komoditas saja, namun kemudian muncul lindung nilai pada sektor keuangan yang ternyata jauh lebih dapat dikembangkan daripada lindung nilai pada sektor komoditas. Nah, kita ke slide yang selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis hedging. Yang pertama ada kontrak serah. Jenis pertama ini dari hedging adalah kontrak serah yang mengacu pada kesepakatan dua pihak untuk melakukan transaksi di tanggal dan harga sesuai dengan perjanjian. Tujuan dari kontrak ini adalah untuk mengurangi terjadinya perubahan nilai terhadap suatu aset atau komoditas. Dengan adanya kontrak ini, perubahan nilai di pasar tidak akan mempengaruhi isi perjanjian. Yang kedua ada kontrak berjangka. Jenis ini adalah
kontrak berjangka untuk memperoleh kesepakatan harga sebelum terjadinya transaksi jual beli. Yang ketiga ada pasar uang. Pasar uang merujuk pada transaksi jual beli jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Di sini ada beragam strategi hedging yang dapat diterapkan untuk melindungi nilai sebuah instrumen. Nah, pada slide selanjutnya ini ada kinerja hedging. Cara kerja hedging adalah melindungi nilai dari sebuah aset atau instrumen kerugian dari resiko kerugian yang terlalu besar. Sejumlah teknik ini dapat dilakukan untuk melakukan hedging. Salah satu yang paling umum adalah pembuatan dokumen kontrak di mana setiap nilai akan diukur pada berdasarkan underlying aset. Kemudian ada definisi spekulasi. Saya akan menjelaskan tentang definisi spekulasi. Spekulasi adalah tindakan yang bersifat tidak pasti dan untung-untungan serta menerka. Spekulasi seringkali dihubungkan dengan investasi saham, investasi forex, dan investasi properti. Selanjutnya ada manfaat spekulasi. Nah, ada beberapa manfaat yang saya jelaskan, mungkin ada 4. Yang pertama ada potensi keuntungan finansial. Salah satu manfaat utama dari spekulasi adalah peluang untuk menghasilkan keuntungan finansial yang lebih signifikan. Yang kedua ada likuiditas dan efisiensi pasar. Aktivitas spekulasi dapat meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar. Yang ketiga ada penemuan harga. Spekulasi dapat membantu dalam penemuan harga yang lebih akurat. Yang terakhir mungkin ada hedging risiko. Spekulasi dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi diri dari risiko yang terkait dengan fluktuasi harga atau nilai aset. Sekian mungkin penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.